Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang VPN tunneling ya teman-teman. Oke, nah di pembelajaran kali ini terdapat cukup banyak materi ya teman-teman. Yang pertama ada konsep VPN tunneling, kemudian setup topologi, kemudian EOIV konfigurasi, kemudian EOIV menghubungkan antar klien, kemudian client connect to internet, kemudian ada triple P itu point to point protokol ya teman-teman, kemudian PPTP prepare topologi, kemudian PPTP konfigurasi, dan juga static routing dan tes koneksi. Nah, kemudian ada L2TP ya teman-teman, konsep dan setup topologi, kemudian IPsec konfigurasi, dan juga L2TP static routing dan tes koneksi ya teman-teman. Nah, kemudian ada PPPoE konsep, kemudian setting topologi, konfigurasi, share internet connection di customer, dan juga yang terakhir ada limitasi bandwidth pada PPoE ya teman-teman. Oke, nah di sini langsung saja ke konsep VPN tunneling ya teman-teman. Nah, untuk konsepnya di sini VPN merupakan singkatan dari Virtual Private Network ya teman. Nah, secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel ya teman. Nah, contohnya udah ada di sini ya teman. Nah, contohnya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta ya teman-teman, nah yang ingin terhubung ke cabangnya berada di Semarang. Nah, dengan mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman ya teman-teman. Nah, cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling. Tunneling yaitu membuat terowongan dari Jakarta ke Semarang ya teman, membuat terowongan interface virtual yang dapat berjalan di internet ya teman. Nah, jadi ketika kita ingin, misalkan di sini contohnya perusahaan di Jakarta ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang. Nah, itu dengan VPN tunneling kita bisa membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan di internet ya teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konsepnya. Nah, oke, di video selanjutnya kita akan setup topologi ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah untuk setup topologi di sini teman-teman tambahkan internet ya teman-teman. Internet dengan saya menggunakan tipe NAT ya. NAT, kemudian 2 buah mikrotik teman. Di sini saya sudah menambahkan 2 buah mikrotik. Oke, di sini saja. Nah, 2 buah mikrotik dan 2 buah PVC ya teman-teman. Nah, yang nantinya kita akan konfigurasi teman-teman. Nah, di sini untuk mikrotik 1 itu mendapatkan IP address-nya 180 dan juga mikrotik 2 IP address-nya 85 ya teman. Oke, nah di sini kita lanjut untuk sambungkan ke Winbox. Untuk ke Winbox teman-teman harus root add terlebih dahulu ya. Di sini masuk ke command prompt, kemudian run administrator, kemudian di sini ketikkan root add, kemudian masukkan IP networknya berarti 10.137.0, kemudian boxnya 255.255.255.0, kemudian IP yang VPNet labnya itu 148, berarti 192.168.100.148 enter. Kemudian ini sudah oke. Sudah oke, kita coba login ke Winbox teman-teman.
kita cari winbox. Nah yang ini ya teman, box ini kita ganti loginnya jadi 180, dan kita connect. Oke, nah ini kita berhasil login ke Mikrotik yang pertama ya teman. Mikrotik yang pertama IP 180, kita more new winbox, kita login lagi yang 85, connect. Nah dan ini juga udah login ya saya teman-teman ke Mikrotik yang kedua. Karena di sini sebelum itu kita ke Mikrotik yang pertama, kita ganti untuk namanya ya teman. Ini kan kita masuk ke sistem identity. Nah di sini untuk namanya kita ganti, misal jadi router cabang, kemudian play. Oke. Dan kita ganti juga untuk yang Mikrotik yang kedua, itu masuk ke sistem. Oh kebalik teman-teman, kebalik ya, harusnya yang ini pusat kemudian itu cabang. Identity kita ganti pusat aja, router pusat. Oke. Dan yang ini masuk ke sistem, ganti cabang. Nah seperti ini kan kita oke juga. Oke, kalau sudah itu kita ganti ya untuk namanya di sini, berarti namanya router cabang, save. Di sini router pusat dan save juga ya teman. Oke, kemudian kita lanjut di winbox, kita tambahkan untuk IP manual kan, supaya kita nanti tidak usah ganti-ganti IP untuk masuk ke winboxnya ya teman. Di sini masuk ke IP untuk yang router pusat, masuk ke address. Nah ini kita tambahkan terlebih dahulu ya, tambahkan bisa IP-nya 10.0.1.1.1 berapa ya, titik 86 terlebih dahulu, 86. Kemudian internetnya jangan lupa pakai /24, internetnya pakai /1 ya teman, dan kita apply. Oke. Nah untuk yang ini kita disable terlebih dahulu ya teman. Atau kita hapus ini, dan kita remove ya teman. Dari satu, oke, ini kita remove aja. Kita coba close dulu. IP address ini kita off. Oke, nah di sini otomatis akan tidak login teman, karena IP-nya bukan 180 lagi. Oke, nah kemudian kita ke winbox yang kedua, sorry bukan ini. Nah ke router cabang kita set IP-nya juga. Ini kita tambahkan addressnya 10.1.1.87.87/24. Jangan lupa pakai /24 ya teman-teman. Arahkan ke enter 1, apply, kemudian oke. Oke. Kemudian yang ini kita hapus juga ya teman. Oke, yang ini kita close saja. IP address ini kita remove. Oke, itu sudah remove. Kita cek IP address print. Oke, nah ini sudah 187 ya teman-teman. Yang oke teman-teman, dan di sini kita lanjutkan ya. Ini untuk IP routes. Nah di sini teman-teman tambahkan untuk gateway-nya ya,
saya 254. Kemudian tambahkan juga untuk IP DNS string. Di sini set yang server ya teman-teman, server 888. Nah ini pastikan udah bisa ping 88 ya, 88. Nah ini udah bisa ya teman, dan kita coba ping coba-nya ke .com. Nah di sini udah bisa ya teman. Oke, nah lakukan hal yang sama ke MikroTik 2. Di sini kita masuk ke IP root terlebih dahulu, kemudian add gateway-nya 10.0.137.254. Itu kalau yang saya ya teman, kalau yang teman-teman mungkin ada yang sama, ada juga yang beda. Kemudian udah IP root, kita coba print. Nah di sini udah tertambahkan ya teman untuk ke internet. Langsung saja kita kembali, kita masuk ke IP DNS set server, itu masukkan salah satu server Google, saya 88 aja, kemudian enter. Kita coba IP DNS print. Nah itu udah ada ya teman. Kemudian kita coba ping 8888. Ini udah berhasil ya teman. Kemudian ping lagi, ping google.com. Nah ini juga udah berhasil ya teman. Nah jadi seperti itu ya teman untuk setup topologinya terlebih dahulu. Nah untuk masuk ke Winbox, di sini kan saya masuk ke router pusat ya teman-teman. Nah di sini IP-nya, jadi kan kita tidak perlu menghidupkan atau istilahnya ganti-ganti di sininya teman, cukup masukkan yang 86 sama 87 aja, kita connect. Nah ini saya sudah masuk di router cabang ya teman-teman, router cabang. Nah ini router pusat. Nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk setup topologinya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di sini untuk video kali ini kita masuk ke EOIP konfigurasi. Nah sebelum ke konfigurasinya, di sini ada konsepnya terlebih dahulu ya teman. Nah untuk EOIP itu merupakan kepanjangan dari Ethernet over IP ya teman. Nah kata lain adalah protokol pada MikroTik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah tunnel antara MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP maupun IP ya teman. Nah EOIP juga merupakan protokol properti MikroTik yang support terhitung di Linux, namun wajib dikomplain manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router head Office dan router di branch Office wajib menggunakan router MikroTik ya teman. Nah untuk membangun untuk membangun tunnel kedua kantor, baik kantor cabang maupun pusat ya teman, mesti terkoneksi ke internet ya teman. Nah EOIP tunnel menghubungkan antar site ya teman, antar site, yang dimana antar site harus memiliki network yang sama ya teman. Nah contohnya di sini untuk membangun network yang sama antara PVPC 3 ini belum saya set, antara PVC 1, anggap PVC 1 dan PVC 2 itu apa aja networknya sama. Misal di sini 192.168.100. berapa ya teman, /24. Nah itu harus sama ya teman-teman untuk networknya. Nah jadi seperti ini ya teman untuk konsepnya. Jadi misal PVC 3 dan 4 itu networknya harus sama ya teman dengan IP yaitu 192.168.100. berapa ya teman. Nah seperti itu. Nah untuk konfigurasinya di sini teman-teman tinggal masuk ke router pusat terlebih dahulu. Ini saya di router pusat terlebih dahulu. Ini saya close aja, close.
close. Nah, di sini untuk konfigurasinya teman-teman masuk ke menu interface. Nah, di sini ada yang add, kemudian pilih EOIP tunnel. Kemudian di sini kita kasih nama misal EOIP tunnel to cabang, seperti ini cabang. Kemudian untuk lokal addressnya itu teman-teman isi ke yang router cabang, teman-teman. IP-nya berarti 10.0.137.87 ya teman-teman. Dan sorry teman-teman, harusnya bukan yang local address, melainkan yang remote address ya teman-teman. 10.0.137.87. Oke, ininya untuk ID-nya, tunnel ID-nya saya 100 aja teman. Nah, untuk tunnel ID-nya itu harus sama ya teman, di pusat maupun di cabangnya ya teman-teman. Oke, itu cabang. Oke, kemudian di sini bisa apply, kemudian oke. Nah, di sini untuk statusnya belum R ya teman-teman, karena kan untuk yang di router cabang itu juga harus sama dikonfigurasi juga ya teman. Oke, kita masuk ke router cabang. Kita masuk ke interface, kita add juga sama, bukan bridge ya teman, kita add EIP tunnel yang namanya itu pusat, dan untuk remote addressnya 10.0.137.6, dan ID-nya harus sama ya teman, 100. Sebenarnya bebas teman-teman untuk tunnel ID-nya, gak perlu 100 sama kayak yang punya saya ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini kita untuk pusat dan bisa apply dan oke. Nah, di sini untuk statusnya sudah running ya teman-teman, di router cabang maupun di router pusat. Oke, nah sebagai contoh saya coba jalankan ping ya teman-teman. Coba ping ke router cabang yaitu 10.137.87. Nah, ini udah bisa saling koneksi ya teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasinya, sangat mudah dan juga simpel ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu ya teman untuk konfigurasinya. Oke, kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut dari sini kita masuk ke EOIP menghubungkan antar klien ya teman-teman. Oke, nah untuk menghubungkan antar klien, dan di sini untuk IP-nya saya coba ubah dulu menjadi 1 ya, 1.0. Nah, oke, nah yang nantinya si PVC 3 atau kita ganti, saya ganti PVC 1 dan juga ini PVC 2 ya teman-teman. Oke, nah ini nantinya akan mendapatkan IP dengan network yang sama. Misal di sini masukkan teks di sini misal 1.7, kita kecilin. Oke, dari sini 1.7 kita multiplikan, sini 1.6. Nah, oke, 1.6 di sini 1.7 ya teman-teman untuk IP-nya. Oke, nah di sini kita nyalakan biar lama ya teman-teman untuk mempermudah kita. Oke, lanjut di sini kita akan masukkan untuk interface Ether 2 ke tunnel ya teman, dengan menggunakan bridge ya teman, Ether 2 dan juga tunnelnya kita masukkan ke bridge ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin ping ke PVC 2 itu melalui jalur bridge ya teman-teman.
Oke, di sini langsung saja untuk ke konfigurasinya. Kita ke router pusat. Oke, kita coba besarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita close. Nah, di sini teman-teman untuk branch sudah pada tahu lah ya teman-teman. Di sini masuk ke branch, kemudian kita add ya. Add untuk namanya, misal di sini branch for atau untuk EOIP seperti ini. Kembali ke teman EOIP seperti ini. Kita buat namanya terlebih dahulu ya teman-teman. For EOIP, kemudian apply dan juga oke. Di sini untuk portnya kita tambahkan. Di sini untuk tether 2 kita apply kemudian oke, dan juga tether yang EOIP tunnel to cabang apply kemudian oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian di cabang juga kita konfigurasi sama ya teman. Oke, saya ini close dulu. Ini close. Oke, sini di router cabang kita ke bridge, kita add dulu. Oke, namanya sama juga, tidak apa-apa ya teman. EOIP seperti ini. Sorry, for EOIP. Play kemudian oke. Ini untuk portnya tambahkan tether 2, play oke, dan untuk pusat play oke. Nah di sini insya Allah ya teman udah bisa saling ping ya teman. Oke, untuk pengujiannya kita coba buka PC1, kita request IP-nya terlebih dahulu ya teman. IP 192.168.1.6/4. Oke, ini udah ada IP-nya, so IP. Oke, di sini 1.6. Dan kita buka PPC2, kita IP 192.168.1.7/24. Oke, ini udah bisa juga ya teman, udah ada juga Shopee. Kemudian kita tes ping ke lawan jenisnya, itu tahu ke PPC1 yang IP-nya 1.6, berarti ping 192.168.1.6. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman untuk saling pingnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasinya. Nah, ketika teman-teman misal di sini untuk EOIP tunnelnya itu salah satunya dimatikan, otomatis di sininya tidak bisa ping ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Oke, mungkin seperti itu untuk konfigurasinya ya teman, atau menghubungkan antar PPC-nya. Oke, nah di video selanjutnya kan di sini kita belum bisa connect ke internet ya teman, karena kita belum mengkonfigurasinya. Oke, nah di video selanjutnya kita akan membahas itu ya teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah di sini kita masuk ke EOIP client connect to internet ya teman-teman. Oke, nah di sini kan kita belum connect ke internet, yang connect itu hanya router pusat dan router cabang. Itu dikarenakan sudah memiliki akses ke internetnya langsung ya teman. Nah di sini kita kan bingung memasukkan interface mana, sedangkan untuk enter 2 dan juga tunnel itu sudah dimasukkan ke dalam bridge ya teman, maupun router cabang, router pusat. Nah di sini teman-teman pakai yang interface bridge tersebut ya teman-teman untuk ke internetnya. Oke, nah langsung saja di sini kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Di router pusat di sini masuk ke IP addresses. Nah di sini kita add juga ya teman. IP-nya itu 192.168.1.1/24. Yang ini ya teman, yang PPC1 terlebih dahulu. Kemudian interface-nya arahkan ke bridge to core EOIP.
play, kemudian oke. Nah, kalau sudah begitu teman-teman lakukan di router cabang ya teman-teman. Router pusat sudah, kita ke router cabang, kita ke IP addresses at 192.168.1.2/4 dan masukkan untuk interface-nya yang bridge for LIP, apply, kemudian oke. Nah, di sini pastikan untuk VPC1 bisa ping gateway-nya terlebih dahulu ya teman. Ping 192.168.1.1. Oke, nah ini bisa VPC1 ping 192.168.1.2. Ini juga bisa. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal konfigurasi untuk NAT-nya ya teman, atau firewall NAT-nya. Sini masuk ke IP firewall, sini NAT add. Sini untuk generalnya itu SRC NAT, port interface-nya arahkan ke Ether 1 ya teman-teman, yang mengarah ke internet 1, dan action-nya pilih yang masquerade ya teman, dan kita play. Oke, di router pusat udah, kita di router cabang kita masuk ke IP firewall NAT add SRC NAT, port interface, masuk ke Ether 1, actionnya masquerade, play, kemudian oke. Oke, kalau sudah seperti ini kita tambahkan parameter yang belum ya teman, yang belum ada itu gateway dan juga DNS-nya. Oke, di sini di VPC 2 kan IP 192.168.1.7/24, kemudian 192.168.1.2 dan enter. So IP, nah di sini udah kita tambahkan untuk gateway-nya itu 192. Kita tambahkan IP DNS-nya 8888. Ya, so IP nah ini sudah tertambahkan ya teman-teman. Oke, lakukan di VPC 1 juga. 192.168.1.1 IP DNS 8888. So IP, nah di sini parameternya udah terisi semua ya teman-teman. Lalu kita coba ping ke 888. Ini 888. Bentar. Nah, ini udah bisa ya teman. Bisa, kita coba ke google.com. Nah, ini juga udah bisa. Oke, kita coba cek di VPC 2 ini 8.8.8.8. Ini untuk bisa juga ya teman, ke 88 juga ke Google, banyak pokoknya google.com. Nah, ini juga bisa ya teman. Nah, jadi kita udah berhasil untuk konekkan ke internet ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasinya yang EOIP ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu untuk yang EOIP ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah lanjut di sini kita masuk ke PPPP, yaitu point to point protokol ya teman-teman. Nah, di sini kan kita udah menyinggung EOIP. Nah, di sini untuk IP ininya, IP networknya itu sama ya teman-teman. Nah, gimana kalau kasusnya untuk IP networknya misal yang 1.3.1.7 ini berbeda. Nah, kita bisa menggunakan protokol yang namanya PPP ya teman, point to point protokol. Nah, point to point protokol digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. Nah,
PPP juga dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Nah, router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan juga lain-lain ya teman. Oke, nah yang akan kita singgung terlebih dahulu yaitu PPTP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, jadi di video selanjutnya kita akan menyinggung itu ya teman-teman. Oke, nah mungkin cukup segitu ya teman-teman untuk video kali ini, itu hanya pendahuluan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita lanjut ke PPTP prepare topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, nah untuk prepare topologi, nah di sini nantinya kan satu ini kita delete aja, delete, yes juga. Nah di sini untuk router pusat itu untuk networknya 192.168.1.0. Nah untuk di router cabang itu untuk networknya jadi 2.0 ya teman-teman, seperti ini. Oke, nah, oke, seperti ini. Nah, dan nantinya kita akan konfigurasi ya teman-teman. Nah di sini untuk prepare topologinya kita hapus-hapusin dulu untuk konfigurasi sebelumnya ya teman-teman, kecuali yang firewall NAT, supaya si VPC kita bisa internetan. Nah di sini kita masuk ke menu interface, kemudian untuk bridge-nya kita hapus bridge dan juga EOIP-nya ya teman-teman, kita hapus. Oke, kemudian kita lanjut ke menu bridge. Di bridge kita hapus juga untuk portnya. Oke, kemudian di IP ya teman, IP address. Oke, di sini kita hapus juga, kecuali yang ini ya teman, yang mana. Oke, router pusat udah, kita ke router cabang. Di router cabang kita masuk ke interface, kita hapus bridge dan juga EOIP-nya ya teman-teman. Oke, pastikan tidak ada yang tersisa ya teman-teman. Ini kita hapus bridge. Oke, tidak ada. Masuk ke IP address, hapus. Oke, sudah bersih ya teman-teman. Oke, itu saya hapus dan kembali. Oke, saya sudah kembali. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk prepare topologinya. Nah di sini yang nantinya untuk sisi klien router pusat itu networknya itu 1.0 dan sisi sebelah kanan router cabang itu 2.0 yang nantinya kita akan konfigurasi ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini dulu untuk yang setup topologinya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita lanjut ke PPTP konfigurasi. Oke, nah untuk konfigurasinya kita ini akan melakukan addressing terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, nah untuk melakukan addressing terlebih dahulu nanti kita akan menambahkan router 2 sebagai gateway-nya PC kita ya teman-teman. Karena di sini langsung saja kita masuk ke router pusat. Di router pusat kita masuk ke IP dan address, dan tinggal add. Untuk addressnya itu 192.168.1.1/24. Oke, kemudian interface-nya saya pilih interface Ether 2, apply dan oke.
Kemudian di sini set juga untuk DHCP servernya supaya PVC kita mendapatkan IP otomatis. Kita masuk ke IP DHCP server, DHCP dan DHCP setup. Ethernya kita pilih ether 2, next, 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 DNS, next, next, next. Oke, kita coba buka IP DHCP. Nanti akan Dora ya teman-teman. Oke, kita soal IP. Oke, dari sini sudah terisi ya teman-teman semua. Lanjut di PVC 2 itu di cabang termasuk IP, address, and 192.168.2.1/24 dan 2 apply. Oke, masuk juga IP DNS servernya teman, IP DHCP server, DHCP server, ethernya ether 2, next, kita centang DNS, next. Oke, kita coba di PVC 2 IP DHCP. Ini statusnya akan Dora, kemudian kita cek IP. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Oke, kalau sudah melakukan addressing dari setiap PVC atau router cabang maupun pusat ya teman, maka kita pastikan udah bisa konfigurasi untuk PPTP nya. Lanjut untuk di router pusat itu kita konfigurasi ya teman. Nah, teman-teman bisa masuk dulu ke menu PPP, kemudian di sini teman-teman ke menu interface dan di sini pilih PPTP server. Nah, di sini kita enable, kemudian ininya biarin default aja, apply, kemudian oke. Interface sudah. Kemudian di sini saya mau untuk si router cabang ketika ingin mengakses tanpa PPP ke router pusat itu menggunakan nama dan juga password. Nah, di sini untuk cara membuatnya teman-teman masuk ke secret ya teman-teman. Di secret teman-teman tinggal add. Nah, di sini saya menggunakan interface ini teman-teman. Di sini kita namanya PPTP shell key. Kemudian untuk passwordnya 13 ya, di sini untuk passwordnya buat 123. Untuk servisnya kita pilih yang PPTP ya teman. Kemudian untuk ininya kita biarin programnya default. Kemudian lokal addressnya dan juga port addressnya kita tambahkan untuk misal untuk yang lokal address yang yang ini, jadi nanti internal di sini mempunyai IP-nya itu 10.0.1. kemudian yang remote-nya 10.10.10.2 seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan, kalau saya tambahkan teksnya 10.10.1. Nah, jadi kanal ini mempunyai IP 1 dan kita dapatkan untuk yang mengarah ke router cabang kedua. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Lanjut dari sini tekan marquee, password sudah, profile default, local address ini sudah, kemudian sudah, kemudian tinggal apply dan juga oke.
password sudah oke. Dan kalau sudah ini lanjut di router cabangnya ya teman. Router cabang di sini seperti dari Windows kita masuk ke PPTP dan kita di sini masuk ke add dan pilih PPTP client. Dan di sini untuk namanya itu default aja, dan yang harus diperhatikan itu dial out. Kemudian connect-nya teman-teman jangan salah ya, harus ke IP yang router pusat, bukan yang tunnel yang 10.1. Dan kita masukkan IP-nya 1.0.6 10.0.1.7.86. Dan usernya kita masukkan yang http//strip marki dan passwordnya 123. Dan untuk profilnya kita default, kemudian kita apply dan oke teman-teman. Nah ini hanya peringatan ya teman. Di sini saya sudah tanya itu mengapa muncul peringatan seperti ini, karena PPTP atau point-to-point tunneling protokol alasannya keamanan lemah, privat resiko, dan standar industri ya teman. Oke, jadi tidak apa-apa. Oke, kemudian kalau sudah seperti itu lanjut kita ke nomor terminal. Kita lakukan untuk ping. Sebelum melakukan ping kita cek untuk IP addressnya. Nah di sini untuk IP 10.10.2 itu udah kita tambahkan secara ini teman. Oke, kita coba ping untuk ke 10.10.1. Apakah bisa? Oke, dan ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasinya. Kita cek juga IP address IP 10.10.1 udah tertambahkan. Oke, nah mungkin seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasinya. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, lanjut di sini ke PPTP static routing dan juga tes koneksi ya teman-teman. Nah tadi kan kita udah berhasil untuk membuat PPTP server dan juga kliennya ya teman. Oke, nah selanjutnya kita di sini ingin melakukan static routing ya teman-teman, agar si PVC kita bisa saling komunikasi. Nah untuk static routing, nah nantinya kan kalau si PVC 1 ingin ke sini ya teman, ke gateway 2.0 itu melalui 10.2 ya teman. Dan di sini kita langsung saja konfigurasi ya teman, dan juga server cabang misal ingin ke gateway 1.0 melalui 10.0 ya teman. Oke, kita lanjut konfigurasi ya teman. Oke, di router pusat kita konfigurasi via CLI ya teman. CLI kita masuk, kita cek IP routes terlebih dahulu. Routes screen. Nah di sini kan belum tertambahkan untuk 2.0. Oke, di sini kita routes, kita add destination address-nya 192.168.2.0/24. Sorry, 24. Kemudian gateway-nya lewat 10.10.10.2 ya teman-teman, 10.10.2. Kemudian kita print. Oke, ini sudah tertambahkan AS atau update static ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti itu kita lanjut ke router cabang. Di router cabang kita akan tambahkan secara GUI ya teman-teman. Di sini kita tambahkan add
Untuk destination address-nya 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya berarti 10.10.10.1. Kita apply dan juga oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek ya teman, atau kita ping di sininya ya teman, di VPC 1 so IP. Oke, kita coba ping untuk 192.168.2.254. apakah ini berhasil? Oke, itu 1.2.4. apakah ini berhasil? Oke, nah ini berhasil ya teman-teman. Dan di VPC 2 juga kita ping ping 192.168.1.24. Oke, nah ini juga udah bisa ya teman. Nah, kalau sudah seperti ini itu berhasil ya teman. Nah, teman-teman harus ingat juga, nah di sini kan firewall NAT-nya belum saya sempat matiin. Jadi ya teman, kita cek IP firewall NAT. Nah, ini belum saya matiin ya teman. Jadi di sini untuk VPC kita itu dipastikan kita bisa juga ping ke internet. Nah, ini kan bisa ya teman-teman. Kita tes juga pengetahuan. Oke, nah ini juga udah bisa ping ke internet. Nah, jadi cukup simpel ya teman-teman untuk yang FTP. Oke, saya rasa cukup untuk yang FTP. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, lanjut di sini kita masuk ke L2TP konsep dan juga setup topologinya ya teman-teman. Nah, untuk L2TP berarti layer 2 TP, salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik. L2TP berarti layer 2 tunneling protocol ya teman-teman, yang dimana L2TP merupakan pengembangan dari TPTP ya teman-teman, ditambah L2F. Nah, dari segi security protokol dan enkripsinya, L2TP jauh lebih baik dibanding TP-TP yang barusan ya teman-teman. Nah, digunakan untuk autentikasi sama dengan TPTP ya teman. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Nah, biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec ya teman, menjadi L2TP atau IPsec. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk konsepnya. Nah, lanjut kali ini kita akan pembersihan untuk konfigurasi L2TP nya ya teman. Oke, untuk pembersihannya kita akan hapus yang konfigurasi FTP nya ya teman-teman. Oke, nah di sini kita masuk ke dalam FTP. Untuk di interface kita hapus, kemudian di secret kita buka paste, kemudian masuk ke IP address, ini udah secara otomatis terhapus. Kita ke IP load ya teman, IP load. Oke, udah bersih. Nah, ini kita hapus saja yang ini ya teman, seperti ya, hapus saja IP, kecuali IP yang ini ya teman, yang mengarah ke interface kedua. Oke, kita cek semuanya, secret, profile, action, L2TP. Oke, ini udah bersih. Lanjut ke router cabang, di router cabang kita pakai juga
Oke, kita ini matiin ini secret profiles action. Oke, masuk ke IP address udah bersih, IP roots yang ini ya teman, yang 1.0. Oke, jadi udah bersih ya teman. Jadi kita udah bisa konfigurasi untuk L2TP nya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke L2TP, IPsec dan juga konfigurasi ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah menyinggung untuk L2TP itu lebih secure daripada PGP ya teman-teman. Nah, lebih secure lagi ketika kita menggunakan IPsec nya ya teman. Oke, nah langsung saja kita ke konfigurasinya ya teman-teman. Oke, nah konfigurasinya seperti biasa itu untuk router pusat sebagai server dan cabang klien ya teman-teman. Oke, kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman masuk seperti biasa. Oke, kemudian ke menu interface dan ke menu L2TP server. Nah, di sini kita checklist untuk enable-nya default encryption, kemudian ininya yes. Untuk user IPsec nya kemudian ini kita secret juga, kita setting kait passwordnya jangan nah ini seperti ini ya teman IPsec nya, dan kita tulis sekian aja secret dan bisa apply dan juga oke. Kemudian kita masuk ke secret, kita buat ininya L2TP script lagi untuk loginnya ya teman, passwordnya 123 aja. Kemudian untuk service-nya L2TP, kemudian untuk profilnya pilih default aja, default, kemudian local address-nya dan juga remote address kita isi misal buat kemudian yang bawahnya buat 16.1.2. kemudian jangan lupa untuk seperti ini default oke 1.1.1.2 seperti ini. Kemudian apply, klik oke, nah kemudian lanjut ke router cabang. Kita masuk seperti biasa interface nya L2TP client. Di dialognya untuk IP-nya masukkan IP yang 6 yang router pusat ya teman-teman, dan untuk usernya L2TP script lagi, passwordnya 123. oke, untuk profilnya kita pilih default dulu, address script DNS kita use ininya secret, setting passwordnya secret. oke, seperti ini. Kemudian kita apply oke, kita tunggu ya teman, kita coba masuk ke IP address. Untuk IP address-nya udah muncul. Kemudian kita sini lakukan tes koneksi ya teman-teman. Kita di router cabang IP address string. Sini kita ping 1.2.16.1.1. nah ini bisa ya teman-teman. Kemudian kita ping juga di sini ping 1.2.16.2. nah ini juga untuk di router
pusat udah bisa juga ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi dan juga IP size nya ya teman. Oke, saya rasa cukup, kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, lanjut di sini kita ke L2TP, static routing dan juga tes koneksi ya. Oke, nah di sini untuk video kali ini kita akan melakukan static routing dan juga tes koneksi. Nah di video sebelumnya kan kita udah berhasil untuk yang membuat server dan juga kliennya ya teman. Di sini kita akan melakukan static routing supaya PVC 1 dan 2 bisa saling berkomunikasi. Oke, nah langsung saja ke konfigurasi static routingnya. Di sini masuk ke router pusat terlebih dahulu. Ini kita close saja. Di sini kita masuk ke dalam IP kemudian root ya teman. Di sini tinggal add aja. Kemudian masukkan IP-nya 192.2.0/24. Sini karena kita akan ke 2.0. Kemudian gateway-nya kita mengarah ke 2.0 melalui 172.16.1.2 ya teman-teman. Kemudian apply. Oke, kalau sudah lanjut di router cabang kita konfigurasi juga ya teman-teman. Untuk static routingnya kita masuk ke IP root, kita add 192.168.1.0/4. Harganya 172.16.1.1. Play. Oke, kita cek lagi slash 24. Ini belum pakai slash ya teman. Oke, tidak apa-apa. Kemudian kita ping terlebih dahulu. Ini di router pusat berarti 1.2. Ini tim out router pusat. Oke. Sininya LTP oh. Teman-teman benar ya, di sini saya tadi salah untuk pinnya saja. Oke, nah kalau sudah untuk rootnya di sini teman-teman tinggal ke pengetesannya ya. Di sini saya sudah coba tes, kita coba ping ke 254 ke PVC 2 itu berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ping juga dari PVC 2 ke PVC 1 ya, ini sudah ada. Nah oke, nah ini juga udah berhasil ya. Nah kemudian kan untuk firewall NAT-nya kita belum matiin ya teman. IP firewall NAT untuk internetan kita belum matiin. Jadi di sini dipastikan udah bisa ping 888 ya teman-teman. Oke, nah ini udah bisa. PVC 2 kemudian PVC 1 juga artinya sudah bisa ya teman-teman. Ping 888. Oke, nah ini juga udah bisa ya teman-teman. Nah jadi kita udah berhasil dalam konfigurasi L2TP nya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, hampir mirip-mirip dengan
PPP yang tadi ya teman, atau point to point protokol. Oke, nah mungkin cukup ya teman seperti itu untuk yang L2TP. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah di sini kita ke PPP OE konsep ya teman-teman. Nah untuk konsepnya di sini untuk PPP OE point to point protokol over Ethernet ya teman-teman, untuk kepanjangannya merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan ya teman-teman. Nah kemudian ketika kita menyinggung layer 2 itu berarti sama halnya dengan switch ya teman-teman, si PPP-oe ini. Kemudian PPP-oe juga salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP ya teman-teman, dikarenakan dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public ya teman-teman. Nah PPP-oe juga memberikan autentikasi, enkripsi, dan juga kompresi ya teman-teman. Nah cara kerjanya PPP-oe hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain ya teman-teman. Jadi PPP-oe hanya bekerja pada satu broadcast domain aja ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konsepnya. Nah di video selanjutnya kita akan menyinggung PPP-oe setting topologi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini untuk setup topologinya, sini langsung saja teman-teman hapus terlebih dahulu ya. Ya kita matiin PC kita dan kita hapus ya teman. Ini kita hapus PC kita hapus juga. Dan ini juga ini juga, dan ini dan red ini delete juga. Oke, kemudian kita sambungkan sambung. Oke, nah ini seperti ini dulu ISP. Kita ganti namanya jadi ISP save. Ini ganti jadi otomatis. Isi kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman untuk konfigurasinya. Oke, dikarenakan tidak bisa connect internet, di sini kita masuk ke tools, rumun, dan apply. Oke, dan masuk ke mikrotik. Kita masuk ke tools, di sini sudah ada. Kita masuk sini ke ini Vivo. Di sini untuk IP-nya dan terus di sini connect remote. Di sini pencet connect. Oke,
Nah, di sini kita udah masuk ya teman-teman ke router cabang. Oke, kita ganti di sini cabang sistem identity jadi router mati. Oke, ini juga kita ganti untuk namanya ya teman-teman, identity ISP. Oke, host. Oke, nah jadi seperti ini ya teman, seperti ini dulu. Kemudian kita tambahkan namanya jadi nah ini seperti ini IP-nya. Kemudian kita tambahkan ke VPC kita, save. Kita biarin dulu untuk namanya, lalu kita sambungkan. Oke, nah jadi topologinya cukup seperti ini dulu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke PPLE konfigurasi ya teman-teman. Oke, nah untuk PPLE konfigurasi, nah di sini router ISP itu sebagai PPLE, kita tambahkan PPLE server. Oke, duplikat ini sebagai klien ya teman-teman. Oke, nah seperti ini ya teman-teman yang nantinya kita akan konfigurasi. Oke, nah untuk konfigurasinya baik di router ISP dan juga router MACI, kita langsung saja konfigurasi ya teman-teman. Nah di router ISP kita seperti biasa kita konfigurasi di PPP ya teman-teman. Nah di sini teman-teman cari PPPoE server, kita add ya teman-teman, add untuk namanya misal service PPPoE strip MACI seperti ini, PPPoE strip MACI ya teman-teman. Dan ininya pakai default, tidak apa-apa lagi. Kemudian tinggal apply dan oke. Nah, dan kita ingin si router MACI atau klien ketika ingin mengakses server itu memakai nama dan juga password. Dan di sini langsung saja pergi ke secret, kita buat ya teman-teman. Kita buat PPPoE strip MACI, kemudian passwordnya 123. Untuk ininya kita fokuskan ke PPPoE. Kemudian untuk local address dan remote addressnya di sini teman-teman bebas ya. Misal saya di sini untuk yang 192.168.1 untuk yang PPOE server di channel di sini, dan di bawahnya itu 1.2 ya, 192.168.1 seperti ini. Kemudian kita apply dan juga oke ya, apply oke. Kita lanjut di router MACI, kita konfigurasi ke PPP. Di sini ada yang namanya PPOE client. Di sini namanya sah. Oke. Sebelum itu di PPOE server kita interface ether 2 ya teman-teman. Play oke. Interface-nya ether 2, dan kita lanjut sini untuk namanya di sini ether 1. Oke, udah. Kemudian kita diode untuk service sama itunya kita ganti dulu, kita fokus ke usernya berarti PPPoE strip MACI, passwordnya 123
setting, add password, default. Oke, kita add default root dan juga use peer DNS nya ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita apply dan oke. Oke, kita tunggu. Oke, di sini untuk statusnya sudah running. Kita coba tes koneksi. Ping 192.168.1. Oke, nah di sini untuk hasilnya udah detail atau bisa ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian kita di sini kita coba di terminal, coba tes koneksi lagi. Oke, ini udah bisa. Kita IP oke, nah ini juga udah bisa ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi PPOE di PPOE server maupun PPOE klien ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah di sini kita masuk ke PPOE share internet connection di customer. Oke, sebelum di customer kita pastikan ini hidup terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, nah nanti kan kita akan melakukan bridge pada Ether 2 dan juga Ether 3 di router Madkey. Oke, nah langsung saja kita masuk ke router Madkey-nya ya teman-teman. Router Madkey, kita masuk ke dalam IP address, kita add misal 10.10.1/24 dan interface-nya pakai yang PPOE out 1 gitu teman-teman, yang ini, dan apply terus. Oke. Sebentar teman-teman, kayaknya kita ke bridge terlebih dahulu. Kita buat bridge, kita add bridge for PPOE, nya enable for PPOE. Nah, oke, kemudian kita masuk ke port Ether 2 PPOE apply. Oke, dan juga Ether 3 play. Oke, lalu ke IP address add 10.10.1. nah, arahkan bridge dan apply. Oke, kalau sudah, kita cek di PVC kita ya teman-teman. Oke, dan di PVC 1 terlebih dahulu kita IP off, kita setting IP DHCP servernya ya teman-teman. Ini untuk hasil konfigurasi yang tadi kita teman-teman, sorry, nah harusnya di saya IP address-nya sudah memakai /24 ya teman. Ini saya sudah pakai /24. Oke, di sini lanjut ke DHCP setup, next, di DNS, next, dan next, dan ini berhasil ya teman-teman. Oke, ini udah berhasil. Itu kita IP DHCP ini sudah dipastikan borai ya teman-teman.
Oke, untuk VPC 1 mendapatkan IP 10.254 so nanti, dan VPC 2 IP DHCP dan Dora juga kita mendapatkan IP nya 253 so IP. Oke, nah lanjut. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut tinggal share koneksi internetnya ya teman-teman. Di sini untuk share koneksi internet masuk ke IP firewall. Nah ini ke XNAT. Nah di sini tadi bekas konfigurasi yang tadi ya teman-teman. Nah ini kita ganti aja. Untuk ethernya kita pakai ether yang PPOE out 1 ya teman-teman, dan actionnya masih masquerade nya pakai PPOE, kita apply. Oke. Nah di sini sebelum ke itu pastikan bisa pin terlebih dahulu ya teman-teman. Kita enter, ini udah bisa. Oke. Ini bisa. Kemudian kita di sini kita coba pin dan ini udah berhasil ya teman-teman. Itu PVC 2 atau PVC, ya benar PVC 2. Kita coba ping 8.8. Sini bisa ping Google.com juga udah bisa ya teman-teman. PVC 1 PVC 2 juga udah bisa ya teman-teman. Oke, kita coba ping 10.10.10. Nah ini pingnya udah bisa otomatis, ini juga bisa ya teman-teman. Nah ini juga udah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi share internet di customer itu secara default udah berhasil ya teman-teman saat ini. Oke, cukup segitu dulu ya teman-teman untuk yang share internet. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, lanjut. Di sini kita ke materi yang terakhir, yaitu limitasi bandwidth pada PPOE ya teman-teman. Oke, nah untuk limitasinya saya ini menggunakan platform Docker.io ya teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan ada Docker.io. Oke, di sini desktop Docker.io. Di sini untuk IP-nya saya minta 10.251. Kemudian untuk default cloud-nya 10.1, DNS-nya 8.8.8. Kita pakai statik aja ya teman-teman. Kemudian ininya pakai RDP, nya pakai jaya. Oke, itu apa? Kita set, kita nyalakan, set, kita nyalakan. Oke, berarti beneran di 4 kita konfigurasi di bridge-nya ya teman. Let's add ternya 4, apply. Oke. Oke, kalau sudah kita connect 3, 4. Kita tunggu sembari kita limitasi bandwidth-nya ya teman-teman. Di sini kan kita
limits, dan di set limits rx dan x nya kita tambahkan jadi 2 megabyte untuk upload, 2 megabyte untuk kemudian apply. Oke, nah seperti ini ya teman-teman, dan kita di sini tambah kita. Oke, pastikan kita masuk dulu ke terminal tadi 888, pastikan network is unclickable. Oke, sebentar. Oke teman-teman, sorry, nah di sini saya tadi lupa untuk memakai grafiknya teman atau slash 24. Di sini kita sudah bisa untuk pin ke 888 teman. Oke, kalau sudah bisa kita coba buka Google Chrome ya teman. Kita buka Google Chrome. Oke, nah di sini kita search, kita cari speed test. Nah di sini udah ada speed test. Oke teman-teman, nah jadi ini hasilnya ya. Untuk download itu 0.96 untuk bandwidthnya, dan upload juga 97 ya teman-teman, karena kita settingnya di 2 MB ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk limitasi bandwidth ya teman-teman. Nah, ini karena limitnya 2 MB jadi tidak lebih dari segitu ya teman-teman. Oke, nah jadi mungkin cukup segitu ya teman untuk di materi VPN tunneling. Oke, mohon maaf bila ada banyak kata salah atau apapun ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.